Untuk nama ruang yang lain, kita tidak perlu mengulang membuat teks, cukup kita kopikan saja dari teks yang sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menjelaskan mengenai cara membuat denah di AutoCAD. Langsung saja kita buka AutoCAD. Denah yang akan kita buat, ini saya sudah siapkan di sini. Nah, ini adalah denah yang akan kita buat. Kita copy dulu gambar ini, Ctrl C, dan kita masukkan ke lembar kerja AutoCAD kita. Ctrl V, langsung ditaruh. Sekarang gambarnya sudah masuk di lembar kerja AutoCAD kita. Langkah yang pertama yaitu membuat kolom praktis. Oke, kita geser di sini. Cara membuat kolom praktis menggunakan rectangle, REC, enter atau spasi. Masukkan ukuran. Kita menggunakan satuan milimeter sehingga ukuran kolom praktis di sini katakan saja 150 kali 150. Oke, cukup besar. Kita pindahkan. Ini kita perbesar juga dengan menggunakan skala SC, spasi, pilih gambar, klik kanan, pilih titik tangkapnya, dan masukkan skala. Skalanya harus lebih besar dari 1, misalkan 100. Nah, di sini ini kita pindahkan ke bawah, move M, enter, pilih objek, geser ke bawah. Kemudian untuk kolom praktis ini kita beri arsir H, H, spasi, klik di dalamnya, tekan spasi sekali lagi. Ini sudah jadi. Nah, di sini ada ruang tamu dengan ukuran 1, 2, 3, 4, 5 meter. Langsung saja kita copy kolom praktis ini ke kanan, CO, spasi, pilih objek, klik kanan, klik di sembarang atau di objeknya, tarik ke kanan, masukkan jarak yaitu 5000 mm atau 5 meter, tekan spasi. Berikutnya di sini ada ruang makan dengan lebar 3 meter. Caranya sama, kita copy CO, spasi, pilih objek, klik kanan, boleh klik di sembarang tempat, lalu masukkan 3000. Untuk lebar dari ruang makannya yaitu 3 meter juga. Di sini 3 meter dan di sini 3 meter. Jadi ini keduanya langsung kita copy ke atas. CO, spasi, pilih objek, klik kanan, klik, tarik ke atas. Jika ini belum terkunci, maka orto kita kunci dengan mengetik F8, sehingga kursor hanya bisa bergerak vertikal dan horizontal.
masukkan 3 meter, spasi. Ini kita pindah lagi, move, spasi, klik, dan pilih objek, klik kanan, tarik ke atas, lalu diklik. Kemudian jarak ke sini, ke kiri dari ruang tamu 3 meter. Ini kita copy, CO, spasi, pilih objek, klik kanan, geser ke kiri, masukkan 3 meter. Dari sini ke kiri juga ada 2 meter. Jadi ini kita copy juga 2 meter. Panjang ke belakang ini 1 meter, artinya ini 3 tambah 3 ada 6 meter. Jadi panjang ke belakang adalah 6 meter. Bisa langsung copy semua, CO, spasi, pilih objek, klik kanan, klik di sebarang tempat, tarik ke atas dan masukkan 6 meter, spasi. Lalu lebar dari taman belakang plus WC yaitu 3 meter. Ini langsung kita copy, CO, pilih, tarik 3 meter. Sini jarak dari pojok ke pojok dapur yaitu 2 meter. Kita copy, CO, klik di sini, tarik 2 meter. Dan di sini juga 2 meter. Artinya dapur ada 4 meter. Dari belakang, dari pojok belakang ini ke depan 3 meter. Ini kita copy, CO, pilih objek, tarik ke bawah 3 meter. Yang tidak perlu bisa kita hapus. Untuk menghapus, klik kanan, pilih objek, klik kanan. Oke, berikutnya adalah kita akan membuat dinding untuk menghubungkan kolom-kolom praktis ini. Untuk membuat dinding, sama seperti membuat kolom praktis, yaitu menggunakan rectangle, REC, spasi, ditarik sembarangan, lalu ketik add, masukkan 150 dan panjangnya misalkan 500 untuk dinding. Lalu kita offset untuk memberikan acian. Caranya ketik O, spasi, acian sekitar 2 cm, masukkan 20, spasi. Lalu ini kita klik dan tarik ke dalam, lalu diklik, lalu klik kanan, enter. Kemudian ini bagian atas dan bawah, pertama kita klik, lalu ini di stretch, ditarik, klik tepat di titik ini, kemudian tarik ke atas, midpoint, dan klik. Yang bawah juga sama, klik, tarik ke bawah,
dan klik. Lalu ini kita beri arsiran bata di dalamnya. Untuk memberi arsiran bata pada dinding ini, ketik H, spasi, lalu pilih jenis arsirannya, ANSI 32, masukkan skala 100, lalu klik di dalam ini, kemudian tekan spasi. Selanjutnya dinding kita pindahkan mendekati kolom praktis. Caranya dengan move M, spasi, pilih objek, klik kanan, dan klik di tengah-tengah. Kemudian geser ke kolom praktis dan klik. Untuk yang lain kita copy dinding ini ke semua kolom praktis. CO, spasi, pilih objek, boleh klik di tengah sini atau di pinggir, sama saja. Yang penting untuk meletakkannya sesuai dengan titik tangkap yang kita ambil. Di dinding sesuai dengan posisi dinding yang ada pada denah. Oh ya, untuk menggeser-geser atau pen itu cukup menekan tombol mouse yang ada di tengah atau scroll mouse ditekan. Maka setelah berubah menjadi tangan seperti ini, lalu bisa ditarik ke arah yang ingin Anda tuju. Untuk zoom dengan menggunakan scroll juga, dengan memutarnya ke depan dan belakang. Oke, ini adalah untuk dinding yang arah vertikal. Kemudian ini kita copy lagi, CO, spasi, klik di sini, klik kanan, tarik ke kanan, dan tekan spasi. Dan ini kita putar 180 derajat. RO, spasi, klik di sini, klik kanan, klik titik tangkapnya, kemudian ditarik sampai preview membentuk arah horizontal dan diklik. Lalu ini kita copy setiap kolom praktis yang ada dindingnya. CO, spasi, pilih objek keseluruhan, klik di sini, klik, dan kita copy ke semua dinding. Pastikan berada di tengah-tengah. Ini kita hapus E, spasi, pilih objek, dan spasi. Kemudian untuk dinding ini akan kita panjangkan sampai ke kolom praktis yang di atasnya atau di sampingnya. Caranya S atau stretch, ketik spasi, lalu pilih bagian atasnya di sini dengan cara klik dan drag dari arah kanan atas ke kiri bawah, sehingga kursor menjadi garis putus-putus. Kalau ditarik ke kanan maka berwarna biru, kalau kiri berwarna hijau. Lalu klik hingga dapat ujung atasnya.
Kemudian klik kanan dan pilih titik tangkap, tarik ke atas. Orto dinyalakan kembali, bisa F8. Lalu klik setelah sampai di permukaan kolom praktis yang ada di atasnya. Untuk yang kanan, stretch S, spasi, klik dari kanan atas ke kiri bawah, atau dari kanan ke kiri, kanan bawah ke kiri atas. Yang penting dari kiri ke kanan untuk mendapatkan titik tangkap yang ada di ujung ini. Kemudian klik kanan, pilih titik tangkapnya dan tarik. Ini juga stretch, spasi, pilih, lakukan untuk semua dindingnya. Jika sudah memasukkan komen satu kali, untuk mengulanginya cukup menekan spasi. Spasi akan mengulangi komen-komen yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi Anda tidak perlu mengetikkan S lagi, karena sebelumnya Anda sudah menggunakan stretch. Bisa stretch 2 sekaligus. Tangkap, diambil salah satu. Oke, di sini perlu bata juga karena ini panjangnya sama, jadi saya copy dari sini. Di sini juga, ini yang merah merupakan pintu, nanti akan kita tambahkan pintu. Tidak usah dipusingkan dulu, yang penting kita buat dinding terlebih dahulu. Nah, untuk dinding semua sudah jadi. Kemudian di sini ada taman atau teras luar. Jaraknya 2 meter. Ke depan 3 meter. Di sini kita copy dari kolom praktis beserta dindingnya. CO, spasi. Untuk memilihnya dari kiri ke kanan. Klik, tarik ke kiri sejauh 2 meter, 2000. Untuk dinding, di copy juga, CO. Ke depan 3 meter, CO, spasi. Pilih semua. Memilihnya dari kiri ke kanan, karena kalau kita pilih dari kanan ke kiri, maka semua objek yang bersinggungan dengan garis akan ikut terpilih. Beda dengan kita pilih dari kiri ke kanan, hanya objek yang berada di dalam kotak yang akan terpilih. Klik kanan, tarik ke bawah 3 meter, tekan spasi,
Untuk dinding yang belum ada, kita lengkapi CO. Cari dinding yang panjangnya sama. Ini CO. Cari dinding yang panjangnya sama 3 meter. Kemudian kita akan tambahkan pintu di sini. Di sini ada lubang ke ruang makan dari ruang tamu, dapur. Harusnya di sini ada celah. Sini juga ada. Oke, sekarang kita akan buat pintu. Pertama, saya akan buat kusen terlebih dahulu dengan menggunakan rectangle. REC spasi, klik di sebarang. Ukuran kusen biasanya 50 add 50, dan untuk lebar kusen kita sesuaikan dengan lebar dari dindingnya. Itu 150. Ini kusennya. Kusen yang di sebelahnya kita copy saja dari sini, CO, di kanan, pilih objek. Misalkan ini pintu dengan lebar 1 meter. Klik atau tekan spasi. Dan untuk menyudahi komen, escape. Kemudian kita akan buat daun pintunya. Untuk lebar pintu kita ukur terlebih dahulu gunakan DI spasi. Nah, ini adalah lebar dari pintu yang akan kita buat, yaitu 950 mili. Tebalnya adalah 30 mm. REC spasi, klik di sini. Lalu klik add, masukkan 950,30. Kemudian kita putar pintu ini, RO, tekan spasi, klik titik tangkap di sini dan tarik ke atas. Kemudian kita move M spasi, pilih objeknya, klik di sini dan tarik ke kanan. Kemudian kita akan buat bayangan dari arah tutup pintunya menggunakan arc atau ketik ARC spasi, klik di ujung sini, kemudian ortonya dimatikan terlebih dahulu atau ketik F8, klik kira-kira di tengah sini, kemudian tarik ke bawah di ujung kusen sebelahnya. Jika masih kurang lengkung, ini bisa diedit, klik dan ditarik. Nah, lalu escape. Pintunya sudah jadi, cukup buat satu saja. Nanti ini bisa kita gunakan untuk semuanya. Kemudian ini akan saya copy terlebih dahulu ke bagian yang di sini. CO, spasi, pilih objek, klik kanan, pilih titik tangkap, tarik ke atas, dan letakkan di sini. Jika di sini juga butuh pintu, maka ini untuk copy jangan dimatikan terlebih dahulu, bisa di copy lagi di tempat lain, misalkan di sini. Lalu jika sudah, tekan spasi. Nah, ini saya akan copy atau pindahkan ke depan. Move, pilih objek, klik kanan,
pilih titik tangkap, tarik ke posisi yang diinginkan, lalu klik. Berikutnya, untuk membuat lubang di sini, kita menggunakan perintah trim. Caranya, ketik tr spasi, kemudian langsung klik daerah yang ingin dipotong. Bisa langsung seperti ini. Oke. Kemudian untuk membuat lubang di tengah sini juga sama. Pertama, tambahkan dulu kolom praktis CO, tarik ke atas, nyalakan F8 untuk mengaktifkan orto tegak lurus. Masukkan 1 meter dan copy lagi ke atas 2 meter. Nah, ini adalah lubangnya. TR spasi, klik kanan, lalu langsung dipotong untuk membuat lubang. Escape jika sudah. Kemudian kita akan melengkapi denah-denah ini dengan nama-nama ruangan. Caranya, cara menambahkan teks nama ruangan, ketik T spasi, klik sembarang, tarik ke atas atau ke bawah, klik lagi, lalu masukkan nama ruangan, kemudian klik di luar. Karena tadi skala waktu kita memulai itu dari milimeter, karena defaultnya ini masih dalam satuan meter, maka untuk tulisan akan sangat kecil. Lalu untuk teks ini akan kita skalakan sehingga menjadi proporsional dengan gambarnya. Untuk skala SC spasi, pilih objek, klik kanan, klik misalkan di sini, lalu masukkan faktor skala. Karena tadi kita menggunakan milimeter, sehingga saya akan masukkan 1000. Nah, atur posisinya dengan move M, pilih objek, klik kanan, orto kita matikan supaya kursor bisa bergerak bebas, lalu klik. Untuk nama ruang yang lain kita tidak perlu mengulang membuat teks, cukup kita kopikan saja dari teks yang sudah ada. Caranya CO, klik kanan atau spasi, pilih objek atau pilih teks, klik kanan, kemudian klik di sini, lalu arahkan ke semua ruangan yang ingin kita beri nama. Jika sudah, klik
spasi. Kemudian untuk menyesuaikan namanya, ini akan kita edit. Cara mengeditnya, double klik di sini. Nah, jika sudah masuk sini, kita edit dengan cara biasa. Jika sudah, klik di luar. Ini juga double klik. Klik di luar. Double klik. Double klik. Klik di luar. Di sini ada tangga, tapi kita abaikan terlebih dahulu karena untuk membuat denah lantai 2 prinsipnya sama saja. Misalkan di sini ruang keluarga, jika spasinya tidak muat bisa di enter. Klik di luar. Ini adalah taman samping. Ini adalah taman depan. Ini carport. Dan ini ruang makan. Jika posisinya belum pas, maka cukup di move. Kemudian dari gambar ini akan kita tambahkan arsiran. Pertama, saya akan tutup dulu di sini sehingga arsirannya bisa dibuat dengan menggunakan line L. Ini garis standar. Tekan spasi. Klik di sini dan di sini. Line L spasi. Klik di sini dan di sini. Ini merupakan batas dari carport. Untuk teras kita bisa tambahkan rectangle di sini, REC spasi, klik. Nah, seperti ini. Untuk menambahkan arsiran, sama seperti menambahkan arsiran pada kolom praktis dan bata, itu H, spasi, muncul di sini kita pilih jenis arsirannya. Terus saya akan pilih arsiran grass. Nah, ini grass atau rumput. Dan saya akan klik di taman. Oh, kenapa carport juga kena? Kayak tidak masalah, nanti kita hapus. Dan tekan spasi. Untuk carport saya akan potong, trim, TR, spasi. Oh, ini karena ujungnya belum ketemu, jadi untuk carport dan taman belum tertutup sehingga arsirannya bisa memenuhi semua daerah yang tertutup. Oke, ini saya akan panjangkan terlebih dahulu dengan stretch. Nah, seperti ini. Oke, saya ulangi. Heads H spasi, pilih di sini dan spasi. Nah, ini ada arsiran rumput. Oke. Untuk carport saya akan beri arsiran yang lain. H spasi
akan beri arsiran misalkan ini di sini. Lalu saya masukkan skala ini karena terlalu rapat, saya masukkan 500. Enter. Oke. Tekan spasi. Nah, ini kita bisa pindah ke atas. Ini gambar hanya sementara. Untuk memudahkan bisa di copy ke lembar kerja atau Anda print sehingga Anda bisa melihatnya sebagai panduan. Jika sudah, nanti ini gambar akan kita hapus. Kemudian sedikit lagi, ini tinggal menambahkan dimensi. Menambahkan dimensi ada di sini atau DLI. Ini adalah dimensi linear, dimensi untuk tegak lurus, horizontal, dan vertikal. Mengenai dimensi saya juga sudah buat di video yang lain. Nanti Anda bisa lihat bagaimana cara pengaturan dimensi. Dimensi ada di sana. Lalu tekan spasi dan zoom ke sini. Klik di as tengah. Lalu tarik ke atas. Dan klik di as tengah juga, kemudian tarik ke kiri. Nah, ini adalah dimensinya 3000. Seperti yang saya bilang tadi, ini karena kita buat dari awal menggunakan milimeter, jadi untuk dimensi akan kita perbesar juga. Caranya dengan mengatur dimensi style. D spasi. Nah, ini adalah dimensi standarnya. Kita modify aja di sini. Untuk ukuran teks, klik di sini. Kita ganti menjadi berarti 180. Oke. Modify lagi. Untuk primary unit, di sini desimal kita atur saja 0 sehingga tidak ada angka desimal di belakangnya. Oke. Nah, ini adalah jarak 3 meter. Bisa kita ulangi, DLI spasi di sini tarik ke kiri, usahakan sejajar dengan dimensi yang sebelumnya. Klik DLI spasi, klik di sini, klik di sini, lalu jajarkan dan klik. Itu yang arah horizontal sama. DLI spasi, klik di sini, dan tarik ke bawah. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat untuk meneruskan dimensi ini. Anda cukup ketik DCO. Setelah mengetik DLI tadi, Anda ketik DCO, yang artinya dim continue, maka dia akan meneruskan secara otomatis dimensi yang terakhir Anda buat. Spasi. Nah, di sini sudah diteruskan dari dimensi terakhir yang Anda buat. Kemudian langsung diklik. Jadi dimensinya tidak terputus sehingga Anda bisa langsung teruskan dan akan mempercepat pekerjaan. Jika sudah, Anda klik spasi dan spasi. Untuk yang di atas, Anda harus ulangi lagi menggunakan DLI dari awal. Spasi, klik di sini dan di sini. Kemudian DCO spasi, teruskan.
Yang samping juga sama, DLI. DCO. Untuk judul kita copy dari sini, CO. Copy, tarik ke sini, dan escape. Kita edit, double klik. Denah rumah lantai 1. Klik. Atau untuk menambahkan underline, saya klik di sini dan klik di luar. Copy lagi, CO, tarik di bawahnya, escape, double klik, tulis skala 1:100, klik di luar. Nah, untuk gambar ini bisa kita hapus, pilih objeknya, lalu spasi. Zoom. Jangan lupa di save. Beri nama latihan denah dan save. Nah, denah kita sudah jadi. Ini adalah pelajaran basic saja tanpa menggunakan terlalu banyak perintah atau pengaturan-pengaturan. Namun jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, Anda bisa lihat di video saya yang lainnya mengenai pengaturan layer, pengaturan hatching, pengaturan dimensi, dan sebagainya. Dan juga ada latihan-latihan atau shortcut-shortcut yang bisa Anda gunakan sehingga lebih mempercepat dalam pembuatan gambar Anda. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.